Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat. Kita akan mulai ceritanya. Tak ada yang menyangka kalau rumah itu menyimpan luka. Dari luar, semua tampak nyaris ideal. Seorang suami yang ramah dan ringan tangan, 4 anak perempuan yang ceria, dan seorang istri yang dikenal sabar. Tidak banyak menuntut, dan setia mendampingi sejak masa-masa sulit. Mereka tinggal di rumah 2 lantai hasil kerja keras bertahun-tahun. Mobil di garasi. Sekolah anak-anak terjamin. Rezeki mengalir lancar. Lengkap, katanya. Kakakku, perempuan itu, tidak pernah meminta lebih dari yang bisa suaminya beri. Ia bukan tipe yang rewel soal uang atau penampilan. Ia lebih sibuk mengurus rumah, mendidik anak, dan memastikan suaminya pulang ke rumah yang tenang. Tidak ada drama, tidak ada konflik berarti. Bahkan, selama 14 tahun menikah, tak pernah terdengar suara teriakan dari rumah mereka. Suaminya pun, di mata keluarga kami, terlihat seperti pria yang bertanggung jawab. Ia sering memuji anak-anak perempuannya. Anak perempuan itu istimewa, katanya suatu kali di acara keluarga. Mereka bisa jadi apa saja kelak. Nggak perlu laki-laki untuk merasa lengkap. Kalimat itu menancap kuat. Kami semua mendengarnya. Kakakku juga, sampai di titik itu, tidak ada tanda-tanda yang bisa dijadikan alasan untuk curiga. Kakakku hidup dengan tenang, percaya bahwa suaminya adalah lelaki yang setia. Bahkan ketika teman-temannya mulai curiga karena suaminya sering pulang larut, atau sesekali terlalu lama dinas keluar kota, kakakku hanya tersenyum. Dia kerja keras buat kami, jawabnya, selalu dengan nada membela. Kakakku bukan perempuan bodoh, tapi dia terlalu percaya. Terlalu yakin kalau cinta yang mereka bangun sejak dari nol tidak mungkin dikhianati. Ia menaruh seluruh hidupnya dalam satu perahu bernama rumah tangga. Dan perahu itu, saat itu, terlihat kuat, kokoh, dan aman dari gelombang. Tidak ada yang menyangka kalau sebenarnya sudah ada lubang besar di bawahnya. Diam-diam, menunggu waktu untuk tenggelam, awalnya hanya firasat. Bukan sesuatu yang bisa dijelaskan, tapi cukup kuat untuk mengusik pikiran. Suaminya mulai sering membawa ponsel ke kamar mandi. Dulu, ponsel bisa tergeletak di meja makan, atau di dekat kasur tanpa kode keamanan. Sekarang, dikunci rapat. Notifikasi pun dimatikan. Bila ditanya, jawabannya ringan. Biar nggak diganggu terus. Kakakku bukan tipe pencemburu. Selama ini ia selalu percaya, tapi kali ini ada rasa tidak enak yang mengendap. Suaminya jadi lebih sering keluar malam dengan alasan pekerjaan, proyek baru, pertemuan mendadak, kadang baru pulang jam 2 pagi, kadang menginap tanpa kabar. Kalau ditegur, suaminya mulai defensif. Ini semua buat keluarga, katanya. Kamu harusnya dukung, jangan curiga terus. Ucapan yang terdengar masuk akal, tapi nadanya mulai berbeda, dingin, jauh. Tidak lagi seperti dulu. Perubahan kecil lainnya juga muncul. Suaminya jadi lebih sibuk dengan penampilan. Parfum baru, kemeja baru, bahkan mulai rutin ke gym. Padahal selama ini tak pernah peduli soal tubuh atau gaya. Ada hari-hari ketika suaminya pulang dalam keadaan lelah tapi bahagia. Bukan bahagia yang dibagi, tapi semacam puas sendiri. Ia tersenyum sendiri, lalu tidur tanpa banyak bicara. Seperti seseorang yang menyimpan rahasia, tapi terlalu malas menutupinya rapat-rapat. Kakakku mulai mencoba menenangkan diri, mencari alasan logis untuk semua perubahan ini. Mungkin memang pekerjaannya lagi berat, pikirnya. Ia tak ingin gegabah menuduh. Tapi insting perempuan, apalagi istri, jarang salah. Dia mulai memperhatikan lebih detil. Mengingat pola-pola, jadwal-jadwal, nama-nama yang disebut suaminya, lokasi yang sering dikunjungi, tapi semua masih samar.
Tidak ada bukti, tidak ada foto, tidak ada pesan mencurigakan yang bisa ia pegang. Hanya perasaan yang makin hari makin menyesakkan. Diam-diam, hatinya mulai berdoa. Semoga ini hanya perasaannya saja. Semoga ia salah. Karena jika benar, ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan ia belum siap. Tahun 2024. Tahun yang mengubah segalanya. Setelah berbulan-bulan dihantui rasa curiga yang tak bisa dijelaskan, hari itu akhirnya datang. Kakakku tidak mencarinya. Kebenaran itu datang sendiri, kasar, telanjang, tanpa belas kasihan. Semua berawal dari ponsel suaminya yang tertinggal di ruang tamu. Biasanya dia tak pernah lengah. Tapi pagi itu, entah karena terburu-buru, atau memang saatnya tiba, ponsel itu terbuka tanpa sandi. Kakakku tidak berniat menggeledah. Tapi ada satu notifikasi yang muncul di layar, pesan dari nama yang tidak dikenal. Ayah, anak-anak mau video call sebelum sekolah. Ayah, bukan anak-anak mereka, bukan nama-nama yang ia kenal. Ada foto profil, 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Kecil, berdiri di depan kue ulang tahun. Dan di belakang mereka, suaminya. Detik itu juga, dunia runtuh. Rasanya seperti ditampar berkali-kali. Lututnya lemas, dada sesak. Ia buka pesan-pesan sebelumnya. Foto-foto, ucapan sayang, panggilan mesra. Semua bukan kepada dirinya, tapi kepada perempuan lain. Seorang perempuan yang rupanya telah menjadi istri suaminya secara siri. Ternyata bukan sekadar selingkuh. Ini pernikahan kedua yang disembunyikan. Sudah berlangsung selama beberapa tahun. Mereka sudah punya 3 anak. Mereka hidup seperti keluarga utuh, lengkap, rapi, hanya saja dalam bayang-bayang. Kakakku menangis. Tapi itu bukan tangis biasa. Itu tangis yang tidak bisa keluar dengan suara. Tangis yang membuat seluruh tubuh bergetar tapi mulut terkunci. Tangis karena dikhianati, diremehkan, dibohongi, selama bertahun-tahun. Saat suaminya pulang malam itu, kakakku duduk diam di ruang tamu, ponsel di tangannya, tidak teriak, tidak histeris. Ia hanya menunjukkan layar, lalu berkata, "Berapa lama kau bohongi aku?" Dan dengan wajah yang bahkan tidak terlalu kaget, suaminya menjawab datar, 3 tahun. Aku sudah menikah siri, tanpa rasa bersalah, tanpa upaya menyangkal. Seolah itu hal biasa. Seolah hatinya bukan milik siapa-siapa lagi. Malam itu, semua ilusi hancur. Cinta yang selama ini diyakini tulus, rumah yang selama ini diyakini kuat, janji yang selama ini dipercaya abadi, semuanya runtuh dalam satu malam. Kebenaran akhirnya muncul, dan ternyata kebenaran itu jauh lebih menyakitkan dari apapun yang sempat dibayangkan. Setelah pengakuan itu keluar dari mulut suaminya, kakakku hanya terdiam. Dia ingin percaya bahwa yang paling buruk sudah terjadi, bahwa pengkhianatan itu cukup sampai di pernikahan siri. Tapi ternyata, luka itu baru saja terbuka separuh. Malam itu, suaminya mengaku semuanya. Dingin, tenang, seolah sedang membacakan laporan keuangan, bukan membongkar kehancuran rumah tangga. Dia sudah melahirkan 3 anak, katanya. 3, bukan 1, bukan 2, 3. Kakakku merasa seperti kehilangan napas. Ia mengira ini hanya tentang perempuan lain. Tapi ternyata ini tentang sebuah keluarga baru yang selama ini hidup berdampingan dengan keluarganya, dalam diam. Anak pertama perempuan, lalu 2 laki-laki setelahnya, lengkap. Seolah-olah semesta sengaja memberi kesempurnaan pada keluarga kedua ini. Sesuatu yang selama ini tidak dimiliki dari pernikahan mereka yang sah, anak laki-laki. Dan saat ia mendengar nama anak-anak itu, kakakku tahu suaminya sudah hidup di 2 dunia, 2 rumah, 2 keluarga, 2 peran. Ia bukan sekadar berselingkuh, dia membangun kehidupan baru di belakang punggung istri pertamanya. Anak-anak itu memiliki album foto mereka sendiri. Ulang tahun, liburan, perayaan-perayaan kecil yang penuh tawa. Semua itu dilakukan diam-diam. Sementara kakakku di rumah hanya tahu suaminya sedang dinas luar kota. Yang paling menyesakan, ia menyadari betapa telitinya suaminya menyembunyikan semuanya.
Tak ada jejak di kartu keluarga. Tak ada bukti di rekening bank bersama. Semuanya dijalani dengan perencanaan matang. Kebohongan yang dibungkus rapi dengan topeng suami ideal. Lebih dari sekadar dikhianati, kakakku merasa terbuang, tak dianggap. Ia yang melahirkan 4 anak, yang berdiri di samping suaminya sejak mereka masih ngontrak satu kamar, kini digeser posisinya oleh seseorang yang sejak awal tahu dirinya hanyalah orang kedua. Dan 3 anak itu, tanpa dosa, tanpa tahu apa-apa, berdiri di tengah badai yang diciptakan ayah mereka sendiri. Setelah semua terbongkar, pernikahan siri, perempuan lain, 3 anak dari hasil hubungan tersembunyi, kakakku masih berusaha memahami mengapa. Ia butuh penjelasan. Butuh alasan, meskipun ia tahu tidak akan ada yang bisa membenarkan pengkhianatan. Jadi ia bertanya, dengan suara gemetar tapi mata yang tetap menatap lurus. Kenapa? Kurang apa aku selama ini? Dan suaminya, tanpa ragu menjawab, karena aku ingin anak laki-laki. Begitu saja, tidak ada permintaan maaf. Tidak ada rasa bersalah. Hanya satu kalimat, pendek, kejam, menghantam jantung harga diri perempuan, manapun yang pernah mengandung dan melahirkan. Selama 14 tahun, kakakku telah memberikan segalanya. 4 anak perempuan, semuanya sehat, cerdas, penuh kasih sayang. Rumah yang tertata, keluarga yang harmonis, dan kesetiaan yang tidak pernah dipertanyakan. Tapi bagi suaminya, semua itu rupanya belum cukup. Keinginannya akan anak laki-laki mengalahkan segalanya. Seolah jenis kelamin anak adalah hasil kerja istri. Seolah 4 anak perempuan tidak sebanding nilainya dengan 1 anak laki-laki. Seolah keberadaan mereka dan ibunya kurang layak untuk disebut sebagai keluarga lengkap. Yang lebih menyakitkan lagi, dulu suaminya sendiri pernah berkata, anak perempuan atau laki-laki, aku nggak masalah. Anak-anak bisa jadi apa aja kelak. Ucapan itu pernah membuat kakakku merasa tenang, dihargai. Tapi kini ia tahu, semua itu hanya omong kosong yang terdengar manis saat hidup masih sederhana. Rasa dikhianati itu bertambah 2 kali lipat. Bukan hanya karena adanya perempuan lain, tapi karena anak-anaknya dianggap belum cukup. Karena dirinya, sebagai perempuan, seolah gagal memberi sesuatu yang bahkan tidak bisa ia kendalikan. Kakakku tidak menangis saat itu. Tangisnya sudah habis. Yang tersisa hanyalah sunyi dan perasaan hancur yang tidak bisa dibagi. Bagaimana caranya menjelaskan pada anak-anak bahwa keberadaan mereka saja dianggap tidak cukup? Kadang, pengkhianatan tak perlu dilakukan dengan perbuatan. 1 kalimat pun bisa menghancurkan seluruh hidup seseorang. Dan malam itu, 1 kalimat itu cukup untuk mematahkan seluruh kepercayaan yang kakakku pernah miliki. Ada kalimat-kalimat yang dulu terdengar seperti janji, kalimat yang membuat seseorang merasa cukup, diterima, bahkan dibanggakan. Kakakku pernah menggenggam kalimat itu erat, sebagai pegangan dalam diam, sebagai penguat saat merasa kurang, sebagai harapan ketika orang-orang bertanya, kapan punya anak laki-laki? Suaminya dulu pernah berkata dengan lantang, tak masalah, punya anak perempuan. Mereka bisa jadi apa saja kelak. Ucapan itu diucapkan di hadapan keluarga, teman-teman, dan tentu saja di depan kakakku sendiri. Kata-kata itu melekat di ingatan, karena saat itu kakakku merasa dilindungi. Bahwa ia tidak harus merasa gagal karena melahirkan 4 anak perempuan. Bahwa suaminya adalah lelaki yang berpikiran maju, yang tidak peduli dengan tradisi patriarki, murahan. Tapi sekarang, kata-kata itu hanya terasa seperti strategi, seperti sandiwara. Setelah semua terbongkar, istri kedua, 3 anak, dan alasan, karena aku ingin anak laki-laki, semua kalimat manis itu runtuh. Bukan lagi janji, bukan penghargaan. Hanya kebohongan yang dibungkus rapi, agar kakakku tetap patuh, tetap percaya, tetap tinggal. Ternyata, ia berkata, tidak masalah. Hanya karena saat itu belum bisa mewujudkan keinginan sebenarnya. Ketika akhirnya bisa, ketika perempuan lain datang menawarkan peluang untuk punya anak laki-laki, semua prinsip idealis itu ia buang. Dengan mudah. Dan yang paling menyakitkan, selama bertahun-tahun,
Kakakku berdiri sendiri di hadapan tekanan sosial yang mempertanyakan anak laki-laki. Ia bertahan dengan satu kalimat itu. Ia membela suaminya. Ia percaya bahwa suaminya berbeda dari yang lain. Ternyata, tidak. Suaminya sama saja. Bahkan mungkin lebih buruk. Karena dia menyembunyikan kemunafikannya di balik senyum dan kata-kata bijak. Kini, semua yang pernah terdengar tulus berubah jadi hina. Dan kakakku, perempuan yang dulu begitu yakin akan cintanya, kini tahu yang ia genggam selama ini bukan janji, tapi topeng. Kakakku bisa menerima kenyataan pahit bahwa suaminya mengkhianati. Tapi yang tak pernah ia duga, yang tak pernah ia persiapkan, adalah dikhianati juga oleh keluarga besar suaminya. Orang-orang yang dulu ia hormati, layani, dan anggap sebagai bagian dari dirinya sendiri. Bukannya membela, bukannya menenangkan, bukannya memihak perempuan yang sudah 14 tahun berdiri di sisi suami mereka. Justru mereka menyambut istri kedua itu dengan tangan terbuka, tanpa rasa bersalah, tanpa empati. Mereka memanggil perempuan itu adik ipar, mengunggah foto-foto bersama di status WhatsApp, tersenyum lebar di depan kue ulang tahun anak-anak dari hubungan rahasia itu, seolah yang dilakukan suami kakakku adalah hal biasa, sah, dan pantas dirayakan. Kakakku hanya bisa menatap satu persatu unggahan itu. Menyaksikan namanya, sebagai istri pertama, digeser dari posisi terhormat menjadi sekadar bayangan masa lalu. Yang lebih menyakitkan lagi, mereka justru menyalahkan kakakku. Kamu harusnya bersyukur masih jadi istri pertama. Poligami itu sah dalam agama. Banyak perempuan lain yang lebih buruk nasibnya, kamu masih dinafkahi. Ucapan-ucapan itu bukan sekadar menampar, tapi mencabik hati yang sudah remuk. Mereka tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak tahu, bahwa istri pertama bukan hanya tentang status. Ini tentang kepercayaan yang dirusak, perjuangan yang dilupakan, dan rasa hormat yang dilenyapkan begitu saja. Tak satu pun dari mereka membela kakakku. Tak satu pun yang meminta maaf atau menanyakan bagaimana perasaannya. Karena bagi mereka, anak laki-laki dari istri kedua adalah kebanggaan baru keluarga. Dan kakakku, dengan 4 anak perempuan, dianggap sudah selesai. Semua ini membuat kakakku sadar, ia bukan hanya dikhianati oleh suaminya, tapi juga oleh sistem, oleh budaya, oleh keluarga yang lebih memilih mendukung kebohongan demi gengsi dan garis keturunan. Kakakku tidak menangisi laki-laki itu lagi. Yang membuatnya hancur adalah kenyataan bahwa selama ini ia sendirian dan tak ada satupun yang berdiri di sampingnya ketika ia paling membutuhkan. Kekejaman itu tak hanya berhenti pada pengkhianatan nyata. Kali ini, mereka memamerkan segalanya di hadapan dunia, di mana semua orang bisa melihat, tapi tidak ada yang bisa merasakan. Keluarga suaminya, yang sebelumnya ia anggap sebagai tempat ia bisa berpaling untuk dukungan, justru menggunakan media sosial untuk menambahkan luka yang sudah ada. Bukan hanya diam. Mereka sengaja memamerkan kebahagiaan baru mereka. Sebuah kebahagiaan yang kakakku tak pernah diminta untuk ikhlaskan. Setiap kali ada perayaan ulang tahun anak-anak dari istri kedua, foto-foto itu diunggah dengan bangga. Ucapan selamat, tawa bahagia, senyum lebar yang tampaknya sengaja dipamerkan ke semua teman-teman dan keluarga. Mereka tidak hanya melupakan kakakku. Mereka membuktikan bahwa perempuan itu dan anak-anaknya adalah bagian dari keluarga yang lebih diharapkan. Foto-foto anak laki-laki dengan kue ulang tahun. Dengan hadiah-hadiah mahal. Di samping suaminya yang tersenyum lebar, seolah pernikahan pertama mereka tak pernah ada. Seolah istri pertama dan 4 anak perempuannya hanya bayang-bayang yang tak perlu dihargai lagi. Dan lebih kejam lagi, semua itu disertai dengan status-status penuh sindiran. Alhamdulillah, lengkap sudah kebahagiaan kami. Anak laki-laki adalah berkah yang ditunggu. Tak pernah ada kata terlambat untuk memulai lagi. Mereka tahu kakakku masih mengamati. Mereka tahu kakakku membaca. Mereka tahu di balik layar ada hati yang sedang hancur. Tapi itu tidak berhenti. Mereka melakukannya dengan sadar, dengan sengaja.
Status-status itu seolah mengonfirmasi bahwa kakakku bukan lagi bagian dari keluarga ini. Semua itu dilakukan dengan penuh kepura-puraan, seolah mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka baik-baik saja, bahwa semuanya sempurna. Padahal di dalam hati, kakakku hanya bisa merasa, ini bukan hidupku. Aku tidak pernah diundang untuk hidup dalam kebahagiaan ini. Kakakku mencoba untuk tidak peduli. Tetapi setiap kali membuka media sosial, setiap kali melihat wajah-wajah itu, senyum yang tidak tulus, rasa sakit itu kembali. Ia ingin menutup mata, melupakan semuanya, tapi kenyataannya tidak bisa. Media sosial menjadi saksi bisu dari semua pengkhianatan yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dan mereka, keluarga suaminya, mungkin merasa bahwa mereka hanya merayakan kehidupan baru. Tapi bagi kakakku, itu adalah kenangan yang dibunuh hidup-hidup. Sebuah penghinaan yang dipamerkan tanpa rasa belas kasihan. Yang lebih menambah perih adalah kenyataan bahwa perempuan itu tahu dari awal. Ia tahu bahwa suaminya sudah memiliki istri sah, sudah memiliki 4 anak perempuan. Ia tahu bahwa kakakku adalah bagian dari keluarga ini, yang selama bertahun-tahun mendampingi suaminya, membangun segala sesuatu bersama. Namun meskipun tahu, dia tetap melanjutkan. Tanpa rasa malu, tanpa empati, perempuan itu bukan korban ketidaktahuan. Tidak seperti yang sering dibela oleh orang-orang di luar sana. Dia tahu persis bahwa suaminya sudah beristri. Ia tahu bahwa kakakku dan anak-anaknya ada di dunia ini. Ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kenyataan tersebut. Namun, ia memilih untuk tetap melanjutkan hubungan itu. Ia memilih untuk tetap hamil, menjadi ibu bagi 3 anak dari pernikahan siri yang diadakan di balik punggung istri pertama. Dia memilih untuk menikah dengan suami kakakku, meskipun tahu ada 1 istri sah yang sudah lebih dulu menemani, membesarkan keluarga. Apa yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa dia tahu bahwa perempuan itu yang seharusnya memiliki rasa empati, memilih untuk melangkah masuk ke dalam hubungan yang sudah ada, merusaknya lebih jauh lagi. Bukan hanya pengkhianatan dari suami kakakku yang melukai, tapi perempuan itu, yang seharusnya memiliki rasa solidaritas antar sesama wanita, malah mendukung dan memperburuk keadaan. Ia tidak peduli dengan perasaan kakakku. Ia tidak peduli dengan kenyataan bahwa anak-anaknya akan tumbuh dengan mengenal sebuah keluarga yang terpecah, yang dibangun atas kebohongan. Dia tidak peduli bahwa ada seorang istri yang telah menemani suaminya, yang membesarkan anak-anaknya, yang telah memberikan segalanya, dan kini dihancurkan hanya karena keinginan untuk memiliki anak laki-laki. Perempuan itu tidak merasa bersalah, tidak ada tanda-tanda penyesalan di matanya. Ia menikmati perannya sebagai istri kedua. Ia menikah, hamil, dan melahirkan anak-anak yang seharusnya tidak pernah ada dalam konteks seperti ini. Tidak ada rasa malu. Tidak ada perasaan bahwa ia telah merusak hidup orang lain. Ia memilih untuk menjadi bagian dari kebohongan yang lebih besar. Memilih untuk hidup dalam kebahagiaan semu, meskipun ia tahu, di dalam hatinya, ia adalah bagian dari kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Ironi kehidupan selalu datang dengan cara yang tak terduga, bahkan kadang terasa seperti sebuah lelucon, pahit. Sementara kakakku, yang setia mendampingi suaminya selama lebih dari 1 dekade, harus menanggung beban yang tak terbayangkan, suaminya malah memilih untuk terus mempertahankan hubungan yang penuh keretakan dan ketidakstabilan. Hubungan suaminya dengan istri kedua bukanlah hubungan yang mulus. Malah, seringkali mereka bertengkar. Mungkin lebih sering daripada yang kakakku tahu. Ketegangan, cemburu, dan ketidakpercayaan memuncak beberapa kali. Sampai pada titik di mana suami kakakku bahkan pernah menjatuhkan talak 2 kali kepada istri keduanya. 2 kali. Ini bukan hal kecil. Talak bukan hanya sekadar kata. Itu adalah keputusan yang mengubah segalanya. Dalam agama, talak adalah langkah akhir. Tapi meskipun demikian, hubungan itu tetap dipertahankan. Kembali. Seperti tidak ada yang terjadi. Seolah, kata talak itu hanyalah sepotong angin lalu yang bisa diabaikan begitu saja. Kakakku tahu bahwa hubungan mereka penuh dengan konflik. Suami dan istri keduanya sering terlibat pertengkaran hebat, yang jauh dari kesan harmonis. Tapi entah mengapa,
Meskipun talak sudah dijatuhkan, suami kakakku memilih untuk kembali lagi, seperti tak ada yang berubah. Kakakku merenung. Mengapa hubungan yang sudah begitu rapuh dan penuh pertikaian itu tetap dipilih? Adakah karena hanya anak laki-laki yang mampu menebus segala kebohongan dan kekacauan ini? Apakah benar keluarga baru itu menjadi alasan suami kakakku bertahan, meskipun ia tahu itu bukan cinta, hanya sekadar keinginan yang belum tercapai? Sementara itu, kakakku yang telah setia, yang selama ini mendampinginya, yang memberikan cinta tanpa syarat, justru terus dipinggirkan. Dia yang sudah membangun segalanya, berjuang bersama suaminya dari awal, seolah tak ada tempatnya lagi. Di mata suaminya, kebahagiaan yang rapuh dengan istri kedua lebih bernilai daripada rumah tangga yang sudah dibangun bersama, yang penuh dengan kenangan dan cinta yang tulus. Ironi itu memukul sangat dalam. Suaminya tetap memilih untuk bertahan dengan ketidakpastian yang ada. Kehidupan yang penuh dengan luka, tetapi dipertahankan dengan alasan yang kabur dan tidak jelas. Kakakku kini belajar satu hal yang sangat pahit. Terkadang, hal yang paling kamu perjuangkan dalam hidup malah bisa hancur begitu saja hanya karena keinginan pribadi yang egois. Kakakku adalah perempuan yang tak pernah membuat masalah. Selama 14 tahun pernikahan, ia adalah istri yang setia, ibu yang penuh kasih, dan pendamping yang selalu ada. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh pengorbanan, tanpa pernah mempertanyakan apapun, bahkan ketika ia merasa ada yang aneh dengan hubungan rumah tangganya. Namun, setelah semua terungkap, setelah semua kebohongan terbongkar dan pengkhianatan yang tak terhitung jumlahnya datang ke permukaan, kakakku justru dipaksa untuk diam. Dipaksa untuk menerima kenyataan yang menghancurkan hatinya. Dipaksa untuk menjadi istri tua yang harus mengalah dan ikhlas atas apa yang terjadi. Ini bukan pilihan yang ia buat. Ini adalah sebuah tuntutan. Tuntutan dari keluarga besar suami yang mendukung poligami. Tuntutan dari suami yang dengan terang-terangan memilih untuk terus menjalani hubungan dengan istri kedua yang lebih muda. Tuntutan dari masyarakat yang masih menilai dengan kacamata patriarki, seolah istri pertama tidak memiliki hak untuk marah atau menuntut. Seolah perasaannya tak berarti. Seolah hati yang sudah remuk ini tak seharusnya mendapatkan ruang untuk mengungkapkan rasa sakitnya. Kakakku, yang selama ini menjaga keluarga dengan penuh cinta, malah dipaksa untuk bertahan dalam diam. Dipaksa untuk memendam perasaan, meski apa yang terjadi jelas-jelas merusak dirinya. Sementara itu, suaminya, yang jelas-jelas sudah mengkhianatinya, terus mendapat dukungan. Tidak hanya dari istri keduanya, tapi juga dari keluarganya. Mereka menyuruh kakakku untuk menerima kenyataan, karena poligami itu sah. Mereka menyuruhnya untuk ikhlas, seolah semua itu adalah jalan yang sudah digariskan. Seolah kakakku tidak berhak merasa terluka, tidak berhak marah, dan tidak berhak untuk menuntut keadilan atas rasa sakit yang ia rasakan. Kakakku, yang selama bertahun-tahun memberikan segalanya untuk keluarganya, kini dipaksa untuk menerima posisi yang lebih rendah, untuk menjadi istri yang tua, yang terabaikan. Ia merasa seolah hidupnya yang telah dibangun dengan cinta, kehormatan, dan kerja keras harus dihancurkan begitu saja demi memenuhi kehendak suaminya. Apa yang lebih menyakitkan dari perasaan seperti itu? Ketika orang yang telah kamu cintai, yang telah kamu dukung sepanjang hidup, malah memaksamu untuk diam, mengalah, dan ikhlas menerima kenyataan yang tak adil ini. Kakakku kini tahu satu hal. Ketika cinta dikhianati, bahkan kehormatan pun bisa dipaksakan untuk diam. Selama ini, kakakku adalah tulang punggung yang tak terlihat dalam kehidupan suami dan keluarga mereka. Semua yang mereka miliki, rumah, kenyamanan, dan pencapaian yang dibanggakan itu, dibangun dari nol. Tidak ada yang datang begitu saja. Kakakku berdiri di samping suaminya ketika semuanya masih di bawah. Saat mereka berjuang bersama, berhemat, berusaha, dan berkeringat untuk meraih apa yang mereka miliki kini. Kakakku bukan hanya istri yang setia, tetapi juga partner yang tak kenal lelah. Mereka bersama-sama membangun kehidupan. Dari hari-hari yang penuh kesulitan,
keuangan yang serba terbatas, hingga malam-malam yang dipenuhi dengan diskusi tentang impian dan masa depan mereka. Segala yang ada hari ini, mobil, rumah besar, gaya hidup nyaman yang mereka jalani, adalah hasil jerih payah kakakku. Tapi, setelah suaminya mapan, setelah segala pencapaian itu terwujud, ada satu hal yang terlupakan, pengorbanan kakakku. Yang dulu bekerja keras, yang dulu berjuang dari bawah, kini terabaikan begitu saja. Kakakku tidak hanya menjadi istri, tapi juga sahabat, konsultan, dan pendukung utama. Ia adalah orang yang selalu ada di setiap titik sulit, yang memotivasi suaminya untuk terus maju meski jalan terasa berat. Tapi begitu suaminya menikmati hasilnya, begitu kehidupannya mulai lebih mudah, perempuan lain yang menikmatinya. Istri kedua yang masuk ke dalam hidup mereka tidak bekerja keras untuk semuanya. Ia bukan bagian dari masa sulit itu. Tapi tiba-tiba, ia muncul di tengah kebahagiaan yang sudah dicapai. Ia menikmati kenyamanan yang dibangun bersama orang lain, tanpa ada rasa bersalah atau penyesalan. Ia menikmati status baru, ibu dari anak-anak, yang diinginkan, yang menurut suami kakakku adalah kebahagiaan yang ditunggu. Kakakku yang sudah mendampinginya selama bertahun-tahun malah disisihkan. Dianggap sudah cukup dengan apa yang ada. Semua perjuangannya seolah terlupakan begitu saja. Semua hal yang mereka bangun bersama seolah bukan lagi bagian dari dirinya. Ia dipaksa untuk melihat hasil kerja kerasnya dinikmati oleh orang lain yang tak pernah ada di sana saat kesulitan datang. Apa yang aku dapat dari semua ini? Kakakku sering bertanya dalam hati. Apa yang ia dapatkan setelah bertahun-tahun berkorban? Setelah semua tenaga dan waktu dicurahkan untuk membangun keluarga ini? Jawabannya sangat pahit. Ia mendapatkan luka. Ia mendapatkan pengkhianatan. Ia mendapatkan kenyataan bahwa perjuangan dari nol tak pernah dihargai. Bahkan ketika sudah sampai di puncak, ia tetap diabaikan. Kini, kakakku berdiri di tengah-tengah kebahagiaan yang dibangun bersama, tetapi tidak lagi diakui. Dan disinilah letak sakitnya. Saat semua yang telah kamu perjuangkan bersama, yang kamu anggap milik bersama, tiba-tiba menjadi milik orang lain. Apa yang terjadi pada kakakku bukan hanya tentang pengkhianatan yang menyakitkan, tapi juga tentang bagaimana dunia di sekitarnya berbalik menilai dengan standar yang sangat tidak adil. Ketika kakakku berusaha mencari dukungan dan memahami apa yang terjadi, banyak orang di sekitarnya, termasuk beberapa anggota keluarga, justru menganggapnya sebagai hal yang biasa. Laki-laki boleh poligami, begitu kata mereka. Seolah itu adalah jawaban yang cukup untuk membenarkan semua penderitaan yang dialami kakakku. Sungguh ironis, mengingat betapa jelasnya luka yang ditinggalkan oleh tindakan itu. Kakakku bukan hanya kehilangan kepercayaan, tapi juga perasaan dihargai, rasa aman dalam pernikahan, dan harapan akan masa depan yang sudah dibangun bersama. Namun bagi banyak orang, semuanya dipandang dengan enteng, sebuah hal yang sudah biasa terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Lingkungan sekitar seringkali tidak peduli dengan rasa sakit yang ditanggung oleh perempuan yang ditinggalkan, meskipun dalam kenyataannya perempuan itulah yang selama ini memberi segalanya. Mereka terlalu sibuk melihat poligami dari sudut pandang yang dangkal. Itu hak laki-laki, itu bagian dari tradisi. Mereka melihatnya sebagai sebuah pembenaran yang entah datang dari mana, tetapi jelas tidak berasal dari empati atau keadilan. Tetapi apa yang mereka tutup mata adalah luka yang ditinggalkan oleh poligami itu. Mereka tidak melihat bagaimana perempuan yang telah berjuang bertahun-tahun kini dipaksa untuk menelan kenyataan pahit bahwa dirinya bukan lagi bagian yang dihargai dalam keluarga yang ia bantu bangun. Mereka tidak melihat bagaimana kakakku harus berjuang menahan perasaan sakit, malu, dan kecewa. Mereka tidak melihat bagaimana anak-anak kakakku harus belajar hidup dengan kenyataan bahwa ayah mereka lebih memilih keluarga lain. Kakakku bukanlah sosok yang menuntut segala sesuatu yang lebih dari apa yang wajar. Dia hanya ingin dihargai, hanya ingin perasaan dan pengorbanannya dihormati. Tapi dunia, termasuk keluarga suaminya, seakan tak peduli. Mereka menyuruh kakakku untuk mengalah, untuk ikhlas. Mereka menyuruhnya untuk menerima kenyataan bahwa laki-laki boleh melakukan itu. Tapi di balik semua itu,
Ada penderitaan yang tak bisa diabaikan. Ada perasaan terperosok yang semakin dalam setiap kali mendengar perkataan itu. Seolah pengkhianatan itu bisa dibenarkan hanya karena alasan yang tak jelas. Seolah luka hati ini bisa sembuh hanya dengan kata-kata yang menenangkan, tapi kosong dari makna. Kakakku tak pernah ingin menjadi istri tua yang dipaksa untuk diam, dipaksa untuk merelakan segalanya, hanya karena lingkungan sekitar menganggapnya sebagai hal yang wajar. Tapi inilah kenyataan yang ia hadapi. Ketidakadilan yang dipandang biasa. Di balik semua perasaan sakit yang dialami kakakku, ada sebuah kenyataan yang jauh lebih memilukan. Anak-anak mereka. 4 anak perempuan kakakku, yang selama ini tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta, kini mulai merasakan perubahan yang tidak bisa diabaikan. Meskipun mereka belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, mereka bisa merasakannya. Anak-anak itu tumbuh dalam kebohongan yang perlahan terbuka, dan meskipun tak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, mereka mulai melihat perubahan yang mencolok di dalam rumah tangga mereka. Tawa yang dulunya begitu riang kini digantikan dengan ketegangan yang tak bisa dipungkiri. Mereka melihat ibu mereka yang dulu penuh senyum kini lebih sering merenung, memendam rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Mereka melihat ayah mereka, sosok yang selalu dihormati dan dijadikan panutan, berubah menjadi sosok yang jauh. Sosok yang seakan-akan lebih memilih untuk melangkah ke dalam dunia lain yang tak bisa mereka masuki. Suami kakakku, yang dulu begitu hadir untuk keluarga, kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan istri keduanya, dan anak-anak perempuan kakakku mulai merasakannya. Mereka melihat bahwa ada yang hilang. Ada sesuatu yang tak pernah dijelaskan, tapi ada. Meski tidak semua dari mereka bisa memahami secara mendalam, perasaan mereka sudah berubah. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, meski dunia orang dewasa tidak pernah memberi mereka ruang untuk bertanya. Mereka merasakan keheningan yang semakin tebal, merasakan perubahan pada cara orang dewasa berbicara, merasakan ketegangan yang kadang sulit mereka pahami. Anak-anak itu menjadi korban yang tak tampak, korban dari pilihan-pilihan orang dewasa yang mengabaikan konsekuensi bagi generasi berikutnya. Mereka tidak memilih untuk hidup dalam kebohongan. Mereka tidak memilih untuk melihat ibu mereka terluka, ayah mereka berubah, dan keluarga yang dulu mereka kenal hancur begitu saja. Namun, meskipun mereka belum bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan, mereka merasakannya dalam setiap detik yang berlalu. Mereka melihat betapa kakakku, ibu mereka, berusaha keras untuk tetap kuat demi mereka. Tapi di dalam hati mereka, anak-anak itu tahu, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan mereka pun menjadi bagian dari penderitaan itu. Apa yang lebih menyedihkan daripada melihat anak-anak tumbuh di tengah-tengah kebohongan yang semakin membesar, di mana mereka harus belajar untuk hidup dengan luka yang mungkin tidak bisa mereka ungkapkan dalam kata-kata? Anak-anak itu menjadi korban senyap dari pengkhianatan yang tak pernah mereka pilih, yang tak pernah mereka inginkan. Mereka merasakan kehancuran dalam diam, dan meskipun mereka tak bisa memahaminya sepenuhnya, mereka akan selalu membawa luka itu dalam perjalanan hidup mereka. Di tengah kebisuan yang menyelimuti keluarga, ada satu suara yang tidak pernah berhenti berbicara. Suara itu adalah milikmu. Sebagai adik, kamu adalah satu-satunya orang yang tidak menormalisasi pengkhianatan yang terjadi. Satu-satunya yang tidak berusaha membungkam rasa sakit kakakmu dan menganggap semuanya sebagai hal biasa. Ketika semua orang di sekitarnya, bahkan sebagian keluarganya, memilih untuk membungkam diri dan melihat pengkhianatan itu sebagai sesuatu yang bisa diterima, kamu tetap berdiri tegak di sisi kakakmu. Tidak ada kata-kata manis atau pembenaran kosong yang kamu izinkan. Kamu tidak pernah berkata ikhlas atau terimalah itu, seperti yang seringkali didengar kakakmu dari orang lain. Kamu adalah orang yang berani melihat kenyataan, meski kenyataan itu pahit. Kamu tidak takut untuk berbicara tentang luka yang ada, tentang ketidakadilan yang dialami, dan tentang pengkhianatan yang tak dapat diterima. Kamu tidak mencoba untuk menenangkan kakakmu dengan ucapan yang mengaburkan kebenaran. Sebaliknya, kamu mengingatkannya bahwa rasa sakit itu sah, bahwa apa yang dia alami bukan sesuatu yang harus disembunyikan atau diterima begitu saja.
Di saat kakakmu merasa terpojok oleh situasi yang seakan tidak punya jalan keluar, kamu adalah satu-satunya tempatnya untuk bernaung. Kamu adalah tempat kakakmu mencurahkan perasaan tanpa takut dihakimi. Kamu mendengarkan setiap keluh kesah, setiap air mata, dan setiap rasa sakit yang ingin ia ungkapkan. Dan yang paling penting, kamu tidak pernah memberinya perasaan bahwa dia harus mengalah atau menerima semuanya. Karena itu sudah takdir atau normal. Kamu tahu betul apa yang kakakmu rasakan, bahwa dia telah menjadi korban dalam cerita ini. Dan kamu tahu bahwa tak ada yang lebih menyakitkan selain merasa bahwa dunia mengabaikan perasaannya, bahkan orang-orang terdekat sekalipun, tapi kamu tidak akan pernah mengabaikan itu. Kamu tidak akan pernah membiarkan kakakmu merasa sendiri dalam perjuangannya. Kamu menjadi suara yang tidak banyak didengar, tetapi sangat berarti. Sebuah suara yang membela kebenaran, yang menentang ketidakadilan, dan yang tidak takut untuk melawan status quo. Satu-satunya yang bisa dipertahankan dalam kegelapan itu adalah dukunganmu. Kamu tidak berusaha mengubah kenyataan, tetapi kamu ada di sana untuk mengingatkan kakakmu bahwa dia pantas dihargai, bahwa dia tidak harus diam, dan bahwa dia tidak sendirian. Kamu memberikan harapan, meskipun kecil, namun sangat berarti. Kamu memberikan cahaya di tengah kegelapan yang hampir memakan seluruh hidup kakakmu. Ketika semuanya tampak menyerah pada pengkhianatan itu, kamu adalah orang yang tetap berjuang. Kamu menunjukkan bahwa ada cara untuk melawan tanpa harus melawan dengan cara yang salah. Kamu memberi kakakmu kekuatan untuk tetap berdiri teguh, untuk tidak menerima ketidakadilan ini, dan untuk tahu bahwa meskipun dunia terkadang tampak bengkok, ada satu orang yang selalu ada untuknya, yaitu kamu, sang adik. Ada kalanya hati tak lagi bisa ditahan, ada kalanya rasa sakit itu terlalu dalam untuk hanya dipendam, terlebih saat melihat unggahan-unggahan keluarga iparmu di media sosial. Setiap foto, setiap status yang mereka bagikan, terasa seperti pisau yang menancap lebih dalam, meski kamu bukan korban langsung. Setiap tawa yang dipamerkan, setiap kebahagiaan yang mereka pamerkan, hanya semakin mempertegas ketidakadilan yang ada. Keluarga suamimu seolah ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mendukung tindakan poligami itu, tetapi juga merayakannya. Mereka dengan santai mengunggah foto kebahagiaan istri kedua, anak-anak yang baru lahir, dan perayaan-perayaan ulang tahun yang terasa begitu jauh dari kenyataan yang sedang dialami kakakmu. Mereka bahkan membagikan senyum lebar, seolah tak ada yang salah, seolah tidak ada luka yang menganga di balik itu semua. Setiap kali kamu melihat unggahan-unggahan itu, hati kamu semakin sesak. Rasanya seperti terhimpit, seperti dada ini tak lagi mampu menahan beban. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada yang merobek-robek hatimu. Ini bukan hanya tentang kakakmu, ini juga tentang rasa keadilan yang hilang. Tentang betapa mudahnya orang-orang itu memamerkan kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Namun, meski kamu bukan korban langsung, rasa sakit yang kamu rasakan adalah nyata. Kamu tidak bisa diam begitu saja, tidak bisa hanya menonton semua, ini tanpa melakukan sesuatu. Ini bukan hanya tentang mempertahankan kakakmu, tetapi juga tentang membela kebenaran, tentang menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mengabaikan perasaan manusia seperti itu, bahwa pengkhianatan dan kebohongan tidak bisa dibenarkan hanya karena alasan tradisi atau kebiasaan yang sudah lama ada. Suara yang dulu terbungkam kini mulai berteriak. Kamu tak lagi bisa hanya memendam perasaan. Kamu mulai menulis, mulai berbicara, mulai mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tidak akan membiarkan kebohongan itu tetap berkembang tanpa melawan. Kamu tahu bahwa meski bukan kamu yang dikhianati, kamu tetap punya hak untuk membela kakakmu. Kamu tidak akan biarkan keluarga besar suamimu terus-menerus memamerkan kebahagiaan palsu mereka tanpa sedikit pun rasa empati. Kamu mulai berbicara dengan cara yang tidak bisa mereka abaikan. Kamu mulai menunjukkan pada dunia bahwa ada luka yang tak terlihat di balik senyum-senyum itu. Kamu berbicara tentang bagaimana sebuah pernikahan yang dibangun dengan kasih, dengan perjuangan, dengan segala pengorbanan, akhirnya dihancurkan begitu saja oleh ego dan ketidakadilan. Kamu berbicara tentang perempuan yang dicurangi, tentang anak-anak yang menjadi korban, dan tentang keluarga yang terpecah-pecah.
Semua itu bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membuka mata mereka yang terus memilih untuk menutup mata. Suara yang tak mau diam lagi adalah suara yang akan terus mengalir, meski banyak yang mencoba untuk menutupinya. Suara yang akan terus berdiri di sisi kebenaran, tidak peduli seberapa keras usaha orang-orang itu untuk menekannya. Kamu tahu bahwa kebenaran, meski lambat, akan selalu keluar. Mungkin banyak yang berpikir bahwa harta bisa menyembuhkan segalanya. Mereka berpikir bahwa dengan rumah yang megah, mobil mewah, dan segala kemewahan yang diperoleh suami kakakmu, semuanya akan terasa lebih mudah, bahwa luka batin yang ditinggalkan oleh pengkhianatan itu bisa terobati. Tapi kenyataannya, tidak ada harta yang bisa membeli kedamaian dalam hati. Meskipun hidup kakakmu mungkin tampak sempurna di luar, kenyataannya jauh berbeda. Dia mungkin memiliki semua kenyamanan yang diinginkan orang banyak, namun itu tidak bisa menutupi rasa sakit yang begitu mendalam. Uang, rumah besar, atau mobil mewah tidak akan pernah bisa menghapus perasaan terhianati yang begitu dalam. Ketika kepercayaan dihancurkan, ketika janji-janji yang dulu terdengar begitu indah terungkap sebagai kebohongan, tidak ada materi yang bisa mengisi kekosongan itu. Kakakmu pernah berdiri di samping suaminya sejak mereka memulai semuanya dari nol. Membangun keluarga, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan, dan meraih kesuksesan bersama. Mereka pernah merasa bahwa mereka membangun sesuatu yang lebih dari sekedar harta. Mereka membangun sebuah keluarga, namun setelah semua itu, suaminya malah memilih untuk mengkhianatinya, meninggalkan bekas luka yang tak bisa dihapuskan oleh segala kemewahan yang ada. Pengkhianatan itu jauh lebih dalam daripada yang bisa dilihat dengan mata. Ia tidak terhapus oleh uang, tidak tergantikan dengan barang-barang, dan tidak terobati oleh apapun yang tampak indah di luar. Kakakmu mungkin akan tetap hidup dalam kenyamanan fisik, tetapi luka emosionalnya akan terus ada, seperti bayangan yang mengikuti kemanapun dia pergi. Setiap kali dia melihat rumah besar yang mereka beli bersama, dia ingat kenangan yang pernah ada, kenangan yang sekarang terasa hampa, karena semuanya telah tercemar oleh kebohongan. Setiap kali dia duduk di mobil mewah itu, dia ingat betapa dulu mereka berdua saling berbicara tentang impian dan harapan, dan bagaimana sekarang impian itu hancur seiring dengan pengkhianatan yang diterima. Mungkin kakakmu bisa mendapatkan pengganti atas banyak hal, tapi ada satu hal yang tidak akan pernah bisa dia dapatkan kembali, kepercayaan dan harga dirinya yang telah hancur. Tidak ada harga yang bisa membayar perasaan terluka itu, tidak ada barang yang bisa menghapus rasa sakit yang datang dengan pengkhianatan. Dan meskipun dunia mencoba untuk menganggap semuanya bisa diperbaiki dengan uang, kenyataannya tetap sama. Tidak ada uang yang bisa mengobati luka batin yang tak terlihat. Kakakmu kini tahu bahwa meskipun dia diberi segalanya secara material, rasa dikhianati itu adalah luka yang jauh lebih dalam dan tak terjamah oleh apapun. Itulah kenyataannya. Kadang-kadang, luka paling besar datang bukan dari apa yang bisa kita lihat, tetapi dari apa yang tak bisa dilihat. Dan luka itu tidak akan pernah bisa disembuhkan dengan apapun, selain waktu dan pengertian yang tulus. Suami, kakakmu mencoba membungkus pengkhianatannya dengan dalih agama. Ia berkata bahwa tindakan poligami ini adalah bagian dari syariat. Sesuatu yang diizinkan dalam agama, yang seharusnya diterima oleh istri pertama. Dengan kalimat-kalimat yang terdengar, sakral ia berusaha melegitimasi semua tindakannya, seolah-olah agama menjadi pembenaran untuk mengorbankan perasaan orang lain demi kepuasan pribadi. Namun, di balik kata-kata itu, semua orang tahu, ini bukan soal agama. Ini bukan soal memenuhi perintah Tuhan, atau mengikuti syariat dengan niat yang tulus. Ini tentang ego, tentang keinginan seorang pria, yang tak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dimilikinya. Suami kakakmu bukan mencari pencerahan atau kedamaian spiritual. Dia hanya mencari pelampiasan untuk hasratnya yang tak terpuaskan. Dia menggunakan agama sebagai topeng, mengubah sesuatu yang seharusnya suci menjadi alat untuk mengaburkan kenyataan. Poligami, dalam pandangannya, menjadi jalan untuk memenuhi keinginan pribadinya, tanpa memikirkan dampaknya pada istri pertama dan anak-anak mereka. Bahkan lebih parah lagi, dia melakukannya dengan menyalahgunakan kepercayaan agama
Seolah-olah ini adalah takdir yang harus diterima, padahal kenyataannya itu hanyalah pilihan egoisnya. Kakakmu tidak menolak agama, tetapi dia menolak untuk menerima poligami sebagai alasan untuk menyakiti hatinya. Dia tahu bahwa agama mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap pasangan. Tetapi apa yang suami kakakmu lakukan justru melanggar semua prinsip itu. Dia tidak mencari keadilan. Dia mencari cara untuk memenuhi keinginan pribadinya, bahkan jika itu berarti mengorbankan perasaan orang lain. Kakakmu merasa terperangkap dalam kebohongan ini, dihadapkan pada keyakinan yang dipelintir dan disalahgunakan. Setiap kali suaminya menyebutkan agama sebagai alasan, itu hanya semakin memperparah rasa sakit yang sudah ada. Ia tahu bahwa agama tidak pernah mengajarkan untuk mengorbankan perasaan seseorang demi kepuasan diri sendiri. Tapi suami kakakmu telah memilih untuk memutarbalikkan makna agama, menjadikannya alat untuk membenarkan perbuatannya yang tidak bermoral. Kakakmu bukanlah orang yang menentang agama, tapi dia menentang cara suaminya menggunakan agama untuk menutupi pengkhianatannya. Itu bukan tentang iman, itu tentang ego yang tak terpuaskan. Tentang seorang laki-laki yang tidak pernah cukup, yang selalu mencari sesuatu yang lebih. Itu adalah pengkhianatan yang lebih besar daripada sekadar perselingkuhan. Kakakmu tahu bahwa, meskipun agama memberikan ruang untuk banyak hal, keadilan dan kasih sayang tetap harus diutamakan. Poligami, dalam kasus ini, bukanlah pilihan yang diambil berdasarkan cinta atau pengertian. Itu adalah jalan yang dipilih oleh suami kakakmu untuk memenuhi keinginan nafsunya dengan menggunakan agama sebagai penyaring yang memungkinkan dia untuk menganggap dirinya benar. Akhirnya kakakmu menyadari bahwa poligami ini bukanlah tindakan yang suci, melainkan sebuah pelarian dari kenyataan, sebuah cara untuk menutupi ketidakmampuannya untuk mengendalikan hasrat dan egonya. Semua yang terjadi hanyalah sebuah dalih untuk menutupi kebenaran yang pahit. Kakakmu kini berdiri di persimpangan jalan, terjebak dalam dilema yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, membawa luka baru. Bertahan atau pergi, dua pilihan yang tampaknya sangat berbeda, namun keduanya mengandung rasa sakit yang sama. Jika ia memilih untuk bertahan, ada anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan bimbingan. Ada keluarga yang terikat oleh tahun-tahun bersama meskipun dihancurkan oleh pengkhianatan. Anak-anaknya, meskipun sudah merasakan perubahan, masih membutuhkan figur seorang ibu yang kuat dan hadir. Mungkin dengan bertahan, kakakmu bisa memberikan mereka keutuhan yang mereka butuhkan, meski itu berarti harus menekan rasa sakitnya sendiri. Dengan tetap bersama suaminya, ia masih bisa menjaga keluarga, mempertahankan stabilitas, dan memberikan anak-anaknya rasa aman. Namun, harga dirinya, rasa dikhianati yang terus membekas, akan semakin tergerus. Namun jika ia memilih untuk pergi, ia akan memilih harga diri. Menghentikan segala pengorbanan yang telah dilakukannya demi sebuah pernikahan yang sudah tidak lagi bisa diselamatkan. Pergi berarti melepaskan diri dari seorang suami yang tidak lagi bisa dipercaya, dari keluarga yang tak pernah benar-benar peduli, dan dari hidup yang dipenuhi kebohongan. Tapi pergi juga berarti meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak yang masih terlalu muda untuk memahami dan menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Pergi berarti membuka luka yang lebih besar bagi anak-anak yang sudah cukup terluka oleh perpisahan orang tuanya. Tidak ada pilihan yang benar-benar bisa menghapus rasa sakit. Setiap keputusan yang dibuat, entah bertahan atau pergi, membawa konsekuensi yang menyakitkan. Bertahan berarti terus merawat luka dalam diam, menahan perasaan yang semakin sulit disembunyikan. Pergi berarti memulai hidup baru yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi dengan harapan bahwa dengan meninggalkan masa lalu yang penuh pengkhianatan, ia bisa menemukan kembali kedamaian yang hilang. Kakakmu merasa seperti terjebak dalam kebimbangan yang tak berujung. Apakah ia harus tetap tinggal demi anak-anak yang mungkin membutuhkan kehadirannya? Ataukah ia harus mengambil langkah berani untuk membebaskan dirinya dari belenggu penderitaan yang sudah terlalu lama ia tahan? Semakin ia berpikir, semakin berat rasanya. Bertahan berarti hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan, sementara pergi berarti membuka luka baru, tetapi setidaknya ia bisa merasa bebas dari rasa dikhianati yang terus menghantui. Namun,
Keputusan itu tak bisa diambil dengan mudah. Ada terlalu banyak yang dipertaruhkan. Apa yang bisa memberi ketenangan dalam pilihan ini? Tidak ada jawaban yang pasti. Hanya waktu yang akan menunjukkan apa yang terbaik bagi kakakmu. Namun, satu hal yang pasti, apapun yang ia pilih, ia harus melakukannya dengan hati yang penuh keberanian. Karena apapun pilihannya, ia harus tahu bahwa ia berhak mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Sejak hari itu, tidak ada yang sama lagi. Setiap sudut rumah yang dulu dipenuhi tawa anak-anak dan kenangan manis kini terasa hampa. Cinta yang dulu indah dan penuh harapan, kini berubah menjadi trauma yang terus menghantui. Apa yang dulu terasa seperti pelabuhan yang aman, kini malah menjadi ladang pertanyaan yang tak ada habisnya. Bagaimana bisa sebuah keluarga yang tampak sempurna, yang dibangun dengan begitu banyak usaha dan cinta, hancur dalam sekejap? Bagaimana bisa suami yang dulu selalu ada, yang tampak setia dan penuh kasih, ternyata menyimpan luka besar yang menyayat? Kakakmu kini harus menghadapi kenyataan bahwa kepercayaan yang dulu dia berikan sepenuhnya telah hilang. Namun meskipun semuanya telah berubah, meskipun hatinya masih penuh dengan rasa sakit dan kebingungan, kakakmu mulai berdiri kembali. Perlahan, sangat perlahan, ia mulai mengumpulkan kepingan-kepingan dirinya yang hancur. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula, ia memiliki mautab untuk berjalan maju, untuk menemukan jalan baru. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tidak ada yang bisa menghapus kenangan, tetapi ada sesuatu yang lebih penting, pilihan untuk bangkit dari reruntuhan. Hidup yang tak lagi sama ini bukanlah akhir. Kakakmu mulai belajar bahwa meskipun rasa sakit itu nyata, hidup tetap harus dilanjutkan. Kepercayaan mungkin tak bisa kembali dalam sekejap, tetapi pengampunan untuk dirinya sendiri adalah langkah pertama untuk menemukan kedamaian. Dia mulai menerima kenyataan bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain yang pernah mengkhianatinya, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Seiring waktu, ia belajar untuk menemukan kembali cinta pada dirinya sendiri, untuk melepaskan luka yang selama ini membelenggunya.